Shalom, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur karena diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati kembali hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78 tahun di tahun 2023 ini. Kita berdoa kiranya negara kita, bangsa kita selalu menjadi pengaruh yang luar biasa, pengaruh yang baik bagi bangsa-bangsa di dunia. Amin. Nah, saudara, hari ini kesempatan ini saya akan memberikan satu renungan dengan tema kemerdekaan semu. Saudara, ada seorang pria berinisial RS berasal dari Sukabumi dan dia harus kembali masuk dalam tahanan karena pengedaran narkoba sejenis sabu. Padahal saudara, RS ini baru 1 minggu bebas menghirup udara segar dan harus menjalani hukuman lagi. Nah, Kapolres dari Sukabumi saudara berkata bahwa RS ini berperan sebagai bandar narkoba dan dia ditangkap di rumahnya kontrakannya saudara di Sukabumi. Tersangka ini adalah bandar narkoba dan sudah menjadi bandar kembali kata Kapolres untuk mengedarkan narkoba. Ternyata kebebasannya dia pergunakan kembali untuk berbuat jahat, untuk kembali kepada kebiasaan lamanya yang jahat, yang penuh dosa dan melanggar hukum tentunya. Nah, saudara, dalam penangkapan itu banyak diamankan barang bukti berupa ekstasi dan juga berupa sabu. Begitu banyak yang dia jual karena dia adalah seorang bandar. Ketika mendengar ini, saudara, ketika membaca ini, mungkin berbagai reaksi yang timbul dalam diri kita, mungkin rasa kecewa, rasa marah, rasa penyesalan, dan mungkin ada beberapa dari kita mengatakan seharusnya dia dihukum mati saja, jangan bebas. Karena apa? Karena dia sudah banyak merusak mental, sudah banyak merusak hidup bangsa ini, terutama anak-anak muda yang mengkonsumsi sabu dan narkoba. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hanya orang bodoh, hanya orang bebal yang jatuh ke lubang yang sama kedua kalinya. Saudara, oleh sebab itu mari kita harus hati-hati sekali saudara, bagaimana kita harus hidup dengan kemerdekaan kita. Nah, orang ini saudara kembali kepada dosa lama, kembali kepada kejahatan yang lama, pastilah dia akan mengalami kehancuran yang lebih berat lagi, lebih besar lagi, hukuman yang lebih banyak lagi, lebih berat lagi dari sebelumnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita juga berlaku demikian. Kita yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa, kita bisa kembali kepada dosa yang semula, atau kita bisa menciptakan dosa-dosa yang baru di dalam kehidupan kita. Padahal ibadah tetap berjalan, perbuatan kasih tetap berjalan, pelayanan tetap berjalan, tetapi kita masih hidup dalam perbudakan dosa. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, mari kita belajar lebih dalam lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari cerita dalam Alkitab supaya kita tidak menjadi orang-orang bodoh, orang-orang bebal yang jatuh ke lubang yang sama kedua kali. Saudara, Alkitab menuliskan bahwa bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Dan selama itu mereka sudah tidak tahan, mereka mulai berteriak kepada Allah, mereka mulai minta tolong, dan Allah mendengar doa mereka, Allah mendengar teriakan mereka. Lalu Allah mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan mereka. Dan singkat cerita saudara, mereka pun akhirnya dibebaskan dari Mesir dan mereka mengalami sukacita besar dan mereka memuji Allah, mereka bersorak-sorak melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib ketika mereka bebas dari kejaran Firaun dan tentara-tentaranya. Dan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat bahwa bangsa Israel percaya kepada Allah bahwa mereka saat itu sungguh-sungguh sudah terbebas dari Firaun. Nah, saudara, tetapi kebebasan itu, sukacita itu hanya sementara. Pada suatu peristiwa saudara, ketika Musa lama ada di Gunung Sinai, dia berbicara kepada Allah, bangsa Israel yang ada di bawah Gunung Sinai, mereka terlalu bosan untuk menunggu Musa.
Oleh sebab itu dalam kebosanan mereka mengusulkan kepada Harun bahwa mereka lebih baik membuat satu patung lembu emas dan biarlah mereka menyembah patung itu dan mereka menganggap patung itu sebagai Allah mereka. Dan setelah patung itu selesai, akhirnya mereka semua bersorak, berteriak dan menyembah, inilah Allah kita, hai kaum Israel. Saudara, pastilah ide ini timbul berdasarkan pengalaman mereka ketika mereka menjadi budak di Mesir. Mereka melihat bagaimana orang Mesir menyembah patung emas, bagaimana mereka bersorak-sorak bahwa patung itu adalah Allah mereka, dan itu masuk di dalam pikiran orang Israel saat itu. Akhirnya timbul ide untuk membuat patung itu karena Musa yang membimbing mereka tidak turun-turun dan Musa seolah-olah tidak peduli kepada mereka. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat secepat itu bangsa Israel berpaling daripada Allah yang memberikan kemerdekaan sejati kepada mereka. Secepat itu mereka melupakan mujizat-mujizat dan pemeliharaan Allah selama mereka di padang gurun. Ternyata mereka hanya memiliki kemerdekaan semu karena mereka tidak tahan, tidak sabar dengan pencobaan, dengan segala masalah-masalah yang ada di padang gurun. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lalu bagaimana reaksi Allah terhadap orang-orang yang mempermainkan kemerdekaan yang Dia berikan? Mari kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 28 dan 35. Ayat 28 berkata demikian, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saudara, Musa memakai tangan Bani Lewi yang memihak Allah untuk membunuh, melenyapkan orang-orang yang menyembah patung itu, yang mempunyai ide untuk membuat patung itu. Saudara, dan apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Allah pun tidak tinggal diam. Ayat 35 saudara dikatakan, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selalu ada konsekuensi berat akibat daripada dosa. Selalu ada masalah, selalu ada kehancuran akibat dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu bagaimana harusnya kita bertahan selalu hidup di dalam kemerdekaan sejati yang sudah kita terima dari Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Paulus menasihatkan kita demikian dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus menasihatkan supaya kita berdiri teguh sehingga kuk dosa itu tidak akan lagi membebani kita. Berdiri teguh artinya tidak goyah, tidak tergoda untuk melakukan dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan, tidak tergoda untuk melakukan dosa-dosa yang mungkin baru yang ada menggoda kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah rahasia berdiri teguh, yaitu iman yang teguh adalah kita harus selalu punya pegangan supaya kita tidak jatuh, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua saudara, untuk rahasia iman yang teguh, yaitu kita harus selalu banyak berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Rahasia yang ketiga, yaitu kita harus tetap bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya. Jangan kita menghindari ibadah. Jangan kita melupakan pertemuan dengan orang-orang percaya lainnya. Nah saudara, jika ketiga hal ini sungguh-sungguh kita lakukan, maka kita tidak akan pernah jatuh. Maka kita akan sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang semu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak akan lagi diperbudak oleh dosa. Kita hidup di dalam kemerdekaan dengan dalam sukacita, sehingga kita bisa membawa orang-orang lain yang masih hidup di dalam dosa, yang masih diperbudak oleh dosa, membawa mereka kepada Kristus, supaya mereka juga dimerdekakan oleh darah Kristus. Amin saudara. Sekali merdeka, tetaplah merdeka. Tuhan Yesus memberkati.